warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mutiara Nur Alifah dengan NIM 1902-229, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, di video kali ini saya akan mempraktekkan satu program parenting untuk memenuhi ujian akhir semester. Berikut videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat menghadiri acara parenting kita pada hari ini melalui via Zoom. Dan tidak lupa pula kita ucapkan salawat beriringan salam. Kita aturkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, kita masuk pada acara hari ini, yaitu program parenting. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Mutiara, selaku pemateri pada hari ini. Judul program parenting kita pada hari ini adalah pelaksanaan kelas digital parenting yang bertemakan cara mencegah kecanduan gadget di masa Golden Age. Sebelumnya, saya akan bertanya kepada bunda-bunda semuanya, apakah bunda-bunda semuanya sehat? Alhamdulillah, semoga bunda-bunda semuanya sehat dan selalu dilindungi Allah dan selalu dalam kebaikan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah, bunda-bunda semuanya tetap semangat dalam menambah ilmu yang akan menjadi bekal dalam mengasuh anak kita nantinya. Baiklah, sebelum kita memasuki materi pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang kelas parenting. Apa sih kelas parenting itu? Nah, kelas parenting itu adalah kelas yang menjadi tempat orang tua berbagi pengetahuan dalam mendidik anak. Nah, keberadaan kelas parenting ini juga sebagai sharing class yang berfungsi sebagai sarana guna memfasilitasi para orang tua siswa dan untuk berbagi dan belajar bersama, dan juga untuk berbagi pengalaman sebagai orang tua dan saling belajar menjadi orang tua yang baik. Dan juga melalui sharing class ini akan didapatkan berbagai informasi mengenai teknik parenting terbaru yang bisa kita aplikasikan nantinya di rumah. Di dalam kelas parenting ini juga dapat dibahas berbagai banyak hal, khususnya tentang pengasuhan. Melihat fenomena kecanduan gadget pada anak yang semakin banyak, apalagi di era pandemi corona, maka pihak sekolah kita mengadakan kelas digital parenting ini. Bunda-bunda semuanya pasti bertanya ya, apa sih pentingnya kita mengikuti acara parenting ini? Baiklah, untuk itu saya akan menjawab. Pentingnya kita mengikuti acara kelas digital parenting ini adalah dalam rangka menambah pengetahuan yang akan menjadi bekal dalam mendidik anak kita nantinya. Jadi bunda-bunda yang belum mempunyai bekal atau yang sudah, bisa ditambah lagi untuk mendidik anak ke depannya. Dan juga mendidik anak adalah tanggung jawab orang tua. Apalagi di masa pandemi ini, anak lebih banyak berada di rumah dan lebih banyak menghabiskan waktu dengan orang tuanya. Untuk itu, kita di sini belajar bersama-sama untuk menambah ilmu kita tentang pengasuhan, khususnya tentang digital parenting ini. Baiklah bunda-bunda semuanya, kita akan memasuki materi pada hari ini. Ada 4 pembahasan. Yang pertama ada kedudukan anak di dalam kacamata Islam. Yang kedua ada ciri-ciri kecanduan gadget pada anak. Yang ketiga, dampak negatif gadget pada anak. Dan yang keempat, cara mencegah anak usia dini Golden Age dari kecanduan gadget. Baiklah, kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu tentang kedudukan anak dalam kacamata Islam. Anak adalah permata berharga, penyejuk hati orang tua. Anak tidak hanya investasi dunia, tetapi juga investasi surga.
jika orang tua mampu mendidiknya menjadi anak yang soleh dan solehah. HR Muslim pernah berkata bahwasanya jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga ada doa anak yang soleh. Jadi, yang ketiga amalan itu bunda-bunda harus membekali anak dengan 3 amalan tersebut. Anak adalah harta berharga yang harus kita jaga dari berbagai pengaruh negatif. Nah, salah satunya adalah pengaruh kecanduan gadget ini yang akan menghambat potensi perkembangan anak. Kita sebagai orang tua dibutuhkan bekal ilmu dan keterampilan. Salah satu yang dapat kita lakukan dalam kelas digital parenting ini yaitu dalam rangka menambah ilmu agar bisa menjalankan kewajiban mengasuh dan mendidik anak dengan benar. Mengasuh dan mendidik anak adalah kewajiban yang pahalanya jika dijalankan dengan sebaik mungkin. Jadi bunda-bunda paham ya tentang materi kita yang pertama yaitu kedudukan anak dalam kacamata Islam. Jadi bunda-bunda harus mengamalkan pada diri anak yang 3 tadi. Apa itu bunda-bunda? Yang pertama ada sedekah jariah, yang kedua ada ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga ada doa yang soleh. Nah, jadi bunda-bunda harus menanamkan pada diri anak amalan yang 3 itu. Baiklah bunda-bunda, kita memasuki materi yang kedua yaitu ciri-ciri kecanduan gadget. Nah, apakah bunda-bunda semuanya tahu apa sih ciri-ciri kecanduan gadget itu? Ya, ciri-ciri kecanduan gadget itu banyak sekali ya bunda-bunda. Yang pertama itu ada anak terlalu asik dengan gadgetnya. Nah, jadi anak yang sudah kecanduan gadget itu, dia sudah asik dengan gadgetnya saja. Dia tidak menghiraukan apa yang ada di sampingnya, apakah ada orang yang memanggilnya, dia tidak menghiraukan gitu. Dia hanya asik dengan gadgetnya saja. Jadi bunda-bunda harus memperhatikan lagi ya kecanduan gadget ini pada anak. Nah, yang kedua itu ada kehilangan ketertarikan dengan dunia luar. Nah, jadi anak yang sudah kecanduan gadget, dia sudah tidak punya ketertarikan dengan dunia luar. Kenapa? Karena dia hanya sibuk dengan HP-nya, dengan gadgetnya gitu kan. Dia tidak ada ketertarikan dengan dunia luar, apakah yang terjadi di luar, karena dia tidak peduli gitu. Dia hanya fokus pada HP-nya saja, tidak memperhatikan lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya itu ada berbohong mengenai lama penggunaan gadget ke orang tua. Nah, ini pasti sudah terjadi ya bunda-bunda kepada anak-anak kita. Anak-anak yang sudah kecanduan gadget, dia itu timbullah sifat bohongnya. Kenapa? Karena kalau anak yang sudah kecanduan, kita tanya, sudah berapa lama bermain HP? Pasti anak tuh menjawab, baru 1 jam mah gitu kan. Jadi dia berbohong gitu, padahal dia sudah bermain 2 jam lebih gitu kan. Itulah salah satu ciri-ciri kecanduan gadget pada anak. Jadi bunda-bunda harus lebih memperhatikan lagi anak-anak kita supaya dia jauhi HP-nya gitu. Karena itu akan berdampak pada perkembangan anak. Dan juga tadi anak sudah berbohong. Nah, tambah lagi itu sifat bohongnya sudah keluar gitu. Jadi anak yang sudah berbohong, dia nantinya makin hari gitu kan, dia akan berlanjut berbohong gitu, berbohong dan berbohong terus. Jadi kalau bunda-bunda semuanya tidak mau anak kita berbohong, maka dari itu bunda-bunda lebih memperhatikan lagi anak-anaknya untuk bermain gadget. Baiklah bunda-bunda, itu ciri-ciri kecanduan gadget pada anak. Jadi intinya seorang anak dikatakan mengalami kecanduan jika sudah tidak bisa lepas dari gadget dan hal tersebut mengganggu kegiatan-kegiatan anak lainnya. Memang kalau anak yang sudah kecanduan gadget itu dia susah untuk lepas dari gadgetnya. Jadi
secara perlahan bunda-bunda harus mengajarkan pada anak untuk mengurangi memainkan HP-nya. Baiklah bunda-bunda, kita masuki materi berikutnya, yaitu tentang dampak negatif gadget. Jadi, gadget ini ada dampak positif dan juga ada dampak negatifnya. Nah, yang kita bahas di sini adalah dampak negatifnya saja. Nah, yang pertama itu ada gadget dapat menjadikan anak mengalami keterlambatan bicara dan bahasa. Nah, kenapa tidak? Ya, karena anak sudah sibuk dengan HP-nya. Jadi dia tidak berinteraksi dengan orang lain, dengan dunia luar. Jadi dia tidak tidak bersosialisasi dengan orang. Jadi dia hanya sibuk dengan HP, tidak berbicara dengan orang. Nah, karena itulah dia mengalami keterlambatan bicara dan bahasanya. Nah, yang kedua itu ada gadget dapat menyebabkan berkurangnya perhatian anak, bahkan bisa mengarah pada attention deficit hyperactivity disorder atau ADHD, yaitu kesulitan memberikan perhatian atau kesulitan mengontrol tingkah laku yang tidak sesuai. Ini dapat terjadi pada anak dan menyebabkan mereka menjadi gelisah, tidak dapat fokus, dan mudah terganggu. Perubahan tingkah laku anak dapat menyebabkan masalah di sekolah dan di rumah. Jadi bunda-bunda harus lebih memperhatikan anak-anaknya jika mengalami hal tersebut. Nah, yang ketiga itu ada gadget menimbulkan masalah dalam belajar. Kenapa? Ya karena anak-anak belajar karena anak-anak belajar banyak hal sebelum usia 5 tahun. Bahkan bayi belajar lebih cepat daripada anak-anak. Nah, jika mereka menggunakan gadget di waktu seharusnya berkomunikasi dengan orang tua, akan menjadikan belajarnya menjadi terbatas. Nah, anak membutuhkan waktu yang cukup untuk berbicara dengan orang tua agar mereka dapat belajar berkata-kata baru dan cara berkomunikasi. Nah, anak membutuhkan orang tua mereka, bukan gadget. Paparan gadget mempengaruhi keterlambatan berpikir dan mengganggu belajar. Jadi, bunda-bunda yang sibuk harus menyisihkan waktunya untuk berbicara dengan anak, bercerita dengan anak. Karena berbicara dengan anak itu tidak membutuhkan waktu yang lama gitu kan. Jadi ataupun kita bercerita gitu kan. Jadi anak-anak usia dini itu yaitu mudah merasa bosan. Jadi anak-anak tidak membutuhkan waktu lama. Jadi bunda-bunda harus menyisihkan waktu 1 jam atau 2 jam ya bunda-bunda. Nah, yang terakhir itu ada dampak negatif pada karakter. Nah, ini adalah masalah paling besar dalam perkembangan dunia teknologi. Anak-anak menggunakan internet untuk melihat konten dewasa atau negatif daripada untuk mencari website pendidikan. Ini secara praktis mengarah dampak negatif pada karakter, yaitu mereka lupa pada nilai moral. Nah, ini sangat-sangat perlu diperhatikan ya bunda-bunda ya. Harus diperhatikan lagi karena perkembangan karakter anak itu harus kita kembangkan pada usia dia yang sekarang ini, karena usia dini itu disitulah kita membentuk karakter anak gitu. Jadi kalau dia sudah 8 tahun ke atas atau 9 tahun ke atas itu dia perkembangan karakternya itu akan susah untuk dikembangkan gitu. Jadi karakter anak itu harus dilatih dari usia dini. Jadi apa yang bunda-bunda tanamkan saat kecil, jadi itulah yang akan mereka bawa pada besarnya nanti. Baiklah bunda-bunda, kita masuki materi terakhir, yaitu tentang cara mencegah anak usia golden age dari kecanduan gadget. Sebelumnya bunda-bunda semua, apakah tahu apakah itu golden age? Anak usia golden age itu umurnya 0 sampai 6 tahun. Jadi golden age itu adalah masa emas bagi anak. Masa emas bagi anak usia dini. Jadi usia ini adalah usia anak meniru sikap, kata-kata, dan perilaku yang ada di sekitarnya. Baiklah bunda-bunda, yang pertama cara kita mengatasi
anak usia golden age dari kecanduan gadget. Yang pertama, membatasi durasi penggunaan sebagaimana disarankan The American Academy of Pediatrics atau APP, yaitu jangan memberi gadget anak usia di bawah 2 tahun. Anak usia 2 sampai 5 tahun boleh menggunakan gadget untuk program edukatif maksimal 1 jam. Maksimal 1 jam sehari dengan pendampingan penuh orang tua. Sedangkan anak di atas 6 tahun boleh memakai gadget untuk program edukatif maksimal 2 jam sehari dengan orang tua memastikan konten yang dilihat anak. Yang kedua itu ada jangan beri akses penuh. Letakkan TV atau komputer di ruang keluarga agar setiap kali menggunakan anak tidak sendirian dan masih dalam pengawasan anggota keluarga yang lain. Jangan serahkan sepenuhnya gadget pada anak, biarkan anak meminta izin terlebih dahulu jika ingin menggunakannya dan ambil kembali setelah selesai. Nah, jadi jika bunda-bunda di rumah ada TV, ada komputer, jadi letakkanlah pada ruang keluarga karena jika nantinya anak pas nonton TV atau bermain komputer, kita melihat apa yang ditonton anak gitu. Jadi kita sambil bekerja, kita dapat mengawasi anak. Nah, yang ketiga ada tetapkan wilayah bebas gadget. Nah, buat peraturan tidak boleh menggunakan gadget di tempat-tempat tertentu seperti di meja makan, kamar tidur, sekolah, dan di acara penting-penting keluarga. Nah, semua anggota keluarga termasuk orang tua juga menepati peraturan ini. Nah, jadi dengan adanya peraturan ini dibuat, jadi kita dapat menghindari si anak dari kecanduan gadget. Yang keempat ada ajarkan anak pentingnya menahan diri. Nah, latih anak untuk menahan diri dengan membuat komitmen dan aturan bersama. Orang tua harus mampu melatih anak menahan diri, menahan keinginannya bermain gadget di luar jadwal dan waktu yang diperbolehkan dengan menjauhkan gadget dari anak dan memberinya informasi tentang dampak negatif kebanyakan bermain gadget serta mengalihkannya ke aktivitas yang lain. Baiklah, yang selanjutnya itu ada berikan contoh yang baik. Jadi bunda-bunda semuanya harus memberikan contoh yang baik kepada anak. Jangan pula bunda-bunda bermain gadget di depan anak gitu. Jadi dia juga asik dengan gadgetnya. Nanti pas bunda larang, jangan bermain gadget nak, gitu kan? Bisa dia menjawab, bunda bermain gadget juga gitu kan. Jadi jangan sibuk bermain gadget di depan anak gitu. Tetapi jika bunda-bunda menggunakan gadget, maka seperlunya saja dengan memberikan penjelasan kepada anak bahwa bunda memakai gadgetnya ada keperluan gitu. Yang terakhir itu ada memastikan anak memiliki waktu tidur yang cukup. Anak-anak harus cukup tidur 1 hari 10 jam. Jadi tidur nyenyak akan membantu pemulihan dari ketegangan mata dan untuk mengefisienkan otak gitu. Jadi tidur nyenyak juga dibutuhkan untuk kesehatan yang baik. Jadi benar-benar harus memperhatikan apakah anak bunda di rumah cukup tidur gitu atau belum gitu. Jadi usahakan anak-anak cukup tidur selama 10 jam di rumah. Jadi tidak terasa ya bunda-bunda semuanya, kita sudah di penghujung acara kita hari ini. Materi yang saya sampaikan sudah selesai semuanya. Baiklah bunda-bunda semuanya, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga bunda-bunda semuanya dapat memahami apa yang saya sampaikan, apa pesan-pesan saya tadi. Semoga bunda-bunda dapat mempraktekkannya di rumah nantinya. Terima kasih pada bunda-bunda semuanya yang telah hadir dalam acara kita pada hari ini. Semoga pada acara kita berikutnya lebih bersemangat lagi kita untuk menghadirinya. Baiklah, untuk mengakhiri acara saya ucapkan terima kasih banyak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, itulah hasil video saya pada hari ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.